Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri, kita gunakan kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita, mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian berjemaah. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Tuhan ingin kita semua terus meningkat sampai pada kesempurnaan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
kesulitan, kesukaran, gangguan, pencobaan, haleluya, ujian-ujian, Tuhan senantiasa menyertai kita, memberi jalan keluar kepada kita, memberi kemenangan kepada kita, haleluya. Terima kasih, kita bersyukur, kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saat kita di rumah, saat kita pergi, saat bekerja, saat melakukan apapun, Tuhan senantiasa menyertai kita. Tanpa kita melihat, tapi tangan Allah, kuasa Allah, haleluya, malaikat Allah menuntun memimpin kita, menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari segala kecelakaan dan sebagainya. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya, kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih. Kita siapkan hidup kita pada pagi hari ini untuk mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali lagi. Haleluya. Tuhan itu sempurna, Tuhan ingin kita juga sempurna, dan kesempurnaan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Haleluya, sudah diberikan kepada kita. Mari kita tumbuhkan sampai kepada puncak kesempurnaannya. Haleluya. Selain dia
taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami mau izinkan kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau sudah pelihara kami, menjaga kami, melindungi, memberkati kami, memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan hati bagi kami untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami oleh darah-Mu. Ampuni kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kami Tuhan di dalam darah Anak Domba Allah, sehingga kami boleh Kau layakan, menaikkan pujian guna hormat kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami bisa merasakan hadirat Allah ada di tengah-tengah kami, masuk dalam kehidupan kami, memuaskan kami, memberi kekuatan yang baru hal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh tiba bersama-sama saudara kami untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan telah menyertai kita sepanjang hari ini, sehingga kita boleh beribadah di tempat ini. Walaupun dalam segala keadaan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi semakin hari semakin besar, karena Tuhan mendidik kita supaya kita memiliki kemenangan, bukan sekedar kemenangan, tapi justru mengalami benar-benar menang di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu marilah kita dengan segenap hati kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik, karena pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Bagi anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh berbakti, mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, semuanya Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Tak pernah
baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita puji Dia, kita bangkit berdiri, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kita. Oleh sebab itu ya, kalau hari-hari ini mungkin mengalami kesulitan apapun, biarlah kita terus memanggil namanya. Tuhan, hanya Engkau lah yang sanggup memelihara setiap kehidupan kami. Kalau kita mengandalkan sesuatu dalam kehidupan kita, pasti semuanya akan sia-sia. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, hanya Tuhan yang kita perlu dalam kehidupan kita saat-saat hari ini. Haleluya. Kita pujikan nama Tuhan.
Sungguh benar Tuhan, dalam mengarungi kehidupan ini kami tak mampu berjalan sendiri. Sebab itu kami selalu mau Tuhan mendekat kepada Engkau, berjalan bersama-Mu, seperti Henokh, seperti Elia, haleluya, seperti putra manusia Yesus yang terus dipimpin Roh Kudus, haleluya, sampai mengalami kesempurnaan, sampai mengalami, haleluya, pengangkatan yang indah, yang mulia. Engkau yang menyempurnakan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati Tuhan. Kau berkati apa yang dikerjakan, yang diusahakan. Kau berkati keluarganya, kau berkati anak-anaknya. Semuanya boleh mempermuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Dan Kau urapi kami, Kau berkati kami dengan firman yang hidup, yang penuh kuasa, dan sanggup menolong kami, membawa iman kami kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa. Memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, urapi Tuhan pelayanan mereka, dan jamaah anak-anak ini Tuhan, semakin mengerti firman Allah, cinta kepada Tuhan Yesus, hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya sejak kecil, sehingga kehidupan mereka boleh terpelihara sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan, kami alaskan doa kami, dan kami perlu urapan Bapa Allah, Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita lanjutkan ya. Doa Yesus, Yohanes pasal yang ke-17. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu ya, ayat 24 sampai 26. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini kehendak Tuhan ya. Kerinduan doa Yesus itu pada puncaknya, yaitu Tuhan ingin kita tinggal bersama-sama selama-lamanya ya. Sekarang ya, memang kita merasakan, kita yakin Tuhan hadir, ada bersama kita ya, ada di dalam hati kita, tapi kita belum melihat ya wajahnya. Tapi nanti satu saat kita bertemu muka dengan muka ya. Haleluya. Kalau kita mungkin ya seperti anak kami Gideon jauh ya, bisa ketemu muka dengan muka lewat apa? Lewat Skype ya. Tapi enggak ya, jauh sekali dibandingkan kalau ketemu muka dengan muka. Betul saudara ya. Haleluya. Hanya melihat sekotak layar kecil ya. Dan enggak bisa menjamah, tidak bisa berpelukan ya dengan cucu-cucu ya. Oh, sangat beda jauhnya saudara. Ya, sebab itu ini doa Yesus yang terakhir itu, Tuhan tidak kepingin kita, Dia di sorga, kita di dunia terus. Tuhan mengadakan satu rancangan untuk pertemuan di udara. Wah, ini dahsyat saudara. Tidak ada orang bisa bikin itu saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan nanti kita akan bertemu di udara ya. Haleluya. Tuhan dari sorga turun di angkasa, kita yang di bumi ini naik, diangkat, ada pertemuan di udara. Haleluya. Itu lagu itu sudah dinyanyikan puluhan tahun yang lalu, sudah diciptakan ya. Ada pertemuan di udara ya. Itu yang menciptakan itu dari berapa puluh tahun yang lalu. Dia sudah yakin ya, walaupun mereka belum bertemu, mereka meninggal, tapi sesuai dengan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ya. 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, 16-17 ya. Itu mereka dibangkitkan ya. Orang yang mati lebih dulu dibangkitkan. Kita yang masih hidup
yang jadi milik Allah, punya tanda-tanda milik Allah, ya. Haleluya. Mengenal Dia, bukan hanya tahu, mengenal Dia, kita akan diangkat hidup-hidupan. Jadi saudaraku, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, Tuhan izinkan pengangkatan, ya, mungkin sebentar lagi kita akan terus diberi kekuatan kesehatan, ya. Kalau memang itu sudah Tuhan izinkan, haleluya, ya, untuk bertemu di udara. Ini satu berkat yang luar biasa, ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Namun kalau kita meninggal lebih dulu, tidak jadi masalah, ya. Yang penting kita hidup kudus, meningkat terus sampai pada kesempurnaan. Nanti, ya, Tuhan yang menyempurnakan iman kita, ya. Yang mati lebih dulu nanti sesuai 1 Tesalonika 4 ayat yang ke 16-17, ya. Di situ dikatakan kita yang mati lebih dulu akan diangkat oleh Tuhan, ya. Haleluya. Lebih dahulu bangkit, ayat 16. Kita yang masih hidup ini, asal kita hidup suci, hidup kudus, siap masuk dalam kesempurnaan, kita diangkat, ya, hidup-hidup. Haleluya. Jadi saudaraku, kita ini generasi akhir zaman ini, mari kesempatan yang luar biasa, kita tanpa mengalami kematian, ya. Bahkan tidak, betul-betul tidak akan mengalami hukuman. Karena apa? Langsung diangkat, langsung ketemu Tuhan. Segala dosa-dosa kita minta ampun, kita bereskan semua, ya. Senantiasa posisi dalam hidup suci, hidup kudus, ya. Itu tanpa penghakiman, ya. Sesuai dengan Roma 8 ayat 1 dikatakan di situ, Roma 8 ayat 1 dan 2, tidak ada lagi penghukuman, ya, di dalam Kristus, ya. Itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh, yang lahir baru. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, ya, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, ya. Hukuman ada itu karena, ya, ada vonis dari hakim, baru dihukum. Tapi kalau dikatakan tidak ada penghukuman, ya, berarti sudah kita bebas dari penghakiman. Haleluya. Kita diangkat hidup-hidup. Haleluya, puji nama Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus, dalam hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah merdekakan, ya. Jadi mari kita pelihara kemerdekaan yang Tuhan berikan ini. Bukan kemerdekaan seperti kemerdekaan bangsa-bangsa, negara lain, sama sekali lain, ya. Kemerdekaan dari hukum dosa, hukum maut. Haleluya, dibebaskan, dimerdekakan. Puji nama Tuhan, ya. Sehingga kita boleh tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, ya. Puji nama Tuhan. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Ini keinginan Tuhan, ini doa, ya. Jadi sebentar lagi doanya Yesus ini terwujud, ya. Berapa ribu tahun, berapa puluh ribu tahun, ya, kita tidak tahu hitungannya. Tapi sebentar lagi doa Yesus ini terwujud, ya. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tinggal bersama-sama dalam kemuliaan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam slide-nya enggak keluar, ya. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini berbicara tentang sorga. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Nanti surah baca pasal 21 ya, pasal 22 ya, yang terakhir daripada kehidupan kita di dunia ini untuk pindah ya, pindah ke sorga yang mulia ya. Kemah ini akan dibongkar ya. Dunia ini akan dibongkar, kehidupan kita ini akan diubahkan ya, untuk pakai tubuh kemuliaan untuk tinggal di dalam kerajaan sorga. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat 17, di sini dikatakan dunia ini akan lenyap ya. Dunia akan berlalu, tapi orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi ini bagian yang Tuhan sediakan untuk kita ya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 10, di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku, kita tidak boleh tidak yakin ya, tidak boleh tidak yakin untuk tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Kita harus percaya ya. Nah, kemudian percayanya apa? Ditindaklanjuti dengan semakin mengenal Dia ya. Haleluya. Merenungkan firman Allah ya. Setiap baca firman Allah itu ada sesuatu yang berbicara ya. Itu artinya apa? Iman kita hidup. Bukan asal baca seperti baca koran, seperti baca komik, membaca novel, baca apa. Setiap kali baca firman Allah itu ada sesuatu yang ya, seringkali Bu Endi ngomong apa, bunyi dididididid, ada ayat yang berbicara. Itu berarti apa? Iman kita hidup. Jadi kalau orang baca cuma wis nanti ditanyai Pak Pendetanya, ditanyai Ibu Gembala, sudah baca firman? Kalau belum gimana ya? Akhirnya baca cuma sekedar baca, apalagi bacanya cepet-cepetan ya. Sudah selesai dah, nggak dapat apa-apa ya. Nggak hidup, imannya nggak hidup. Tapi iman yang hidup ya, saat kita membaca, saat kita berdoa ya, itu ayat itu bisa berbicara. Itu berarti Tuhan masih berbicara kepada kita. Puji nama Tuhan ya. Jadi 1 Petrus 5 ayat 10 ini, Allah yang menjadi sumber segala kasih karunia, yang sudah memanggil saudara saya ini kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan ya. Jadi ada yang nopang. Saudara saya melakukan nuruti firman Allah ini tidak bisa sendiri, yang tadi sudah kita nyanyi, ku tak mampu berjalan sendiri. Kalau Tuhan tidak beserta kita, kalau Tuhan tidak menyuruh kita berjalan, kita tidak bisa apa-apa. Kita mau jalan-jalan sendiri, ya capek, lemah, ya, putus asa. Ya, kalau berjalan sendiri, sebab itu Tuhan menyertai kita, kita juga berserta dengan Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar ayat itu. Ya. Tuhan beserta kamu, kalau kamu juga beserta Tuhan. Tidak ada kerjasama. Kalau kita sendiri tidak mungkin bisa.
Kalau Tuhan sendiri yang kerja, kita tidak kerja, tidak ada orang sempurna. Ya tidak terjadi apa-apa. Memang Tuhan bisa menyempurnakan orang, ya gampang begitu ya. Batu dirubah jadi roti aja, enteng, perkara enteng. Untuk menyempurnakan orang percaya di sekaligus di seperti sulap begitu ya, langsung sempurna bisa. Tapi Tuhan menginginkan apa? Mengajak saudara saya untuk bekerja sama, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi nama Tuhan. Jadi Tuhan pakai kehidupan kita ini. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada pada kita. Kita berdua lebah, ya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Orang Kristen, orang percaya itu bisa bersatu, ya, bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat. Itu kita diajak kerjasama. Kita dihargai dengan nilai yang tinggi, dihormati, dihargai ciptaannya Tuhan yang utama, yaitu manusia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya, untuk bersama Yesus itu tidak mustahil, karena firman-Nya, ya, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. Haleluya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya lewat penderitaan, ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tuhan pasti beri jalan keluar. Ayat 1 Korintus 13 ayat 10 itu, 10 ayat 13. Ya. Tuhan pasti beri jalan keluar. Jadi tidak mungkin tidak ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sampai-sampai Rasul Paulus mengatakan, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus pegang ayat ini. Aku sanggup melakukan segala perkara, ya, karena Dia yang ada di dalam diri kita. Ya, memang kadang-kadang mungkin, rasanya, berat nih, kok begini ya, rasanya tidak kuat. Isi orang bilang, wes gak kuat toh. Tapi kalau kita pegang firman, tahu-tahu bisa kuat, saudara. Ya. Memang surat Roma dikatakan kita ini dibawa kepada kesia-siaan. Tapi tidak berhenti titik di situ. Dikatakan kita dihadapkan kepada kesia-siaan, tetapi dengan pengharapan, masih ada harapan. Ya. Masih ada harapan. Usaha kita di dalam Tuhan itu 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan tidak sia-sia. Iblis bilang, percuma kamu doa-doa, ya, bojomu gak kira balik, bojomu gak kira berubah, anakmu gak mungkin bertobat, ya. Itu suara-suara iblis. Kamu gak kira berhasil, kamu akan melarat terus, menderita terus. Itu rongrongan terus, itu panas, api si iblis terus panas, saudara. Tapi kita sudah baca tadi apa? Dia mengokohkan, meneguhkan, menguatkan. Nah ini saudara, itu pegang firman, ya. Bu Edi seringkali menyampaikan firman, pasti ya ada kata-kata baca firman. Ya. Haleluya. Kalau kita baca terus berulang-ulang, sekarang kan pakai HP enak ya. Saudara masak, cuci-cuci, kora-kora apa sambil HP-nya dinyalakan tentang pembacaan Alkitab, dikantongi kemana-mana sudah dengar itu firman. Sampai-sampai hafal. Oh, pasal ini ceritanya tentang ini, pasal ini ceritanya tentang ini. Itu gunakan kesempatan saudara dapat punya HP. Semua kan punya HP. Ya. Isi dengan pembacaan Alkitab. Kemana-mana bisa dibawa.
Saat cuci-cuci taruh sampingnya, sambil cuci-cuci dengarkan firman terus. Gak cuci-cuci sekompel ubanjak gedobrak kamar mari lah ya. Kora-kora sak tumpuk gak selesai. Kalau ada firman enak saudara. Ya. Jadi gunakan kesempatan itu. Haleluya. Dia menguatkan, meneguhkan, menopang, mengokohkan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk terus dalam penderitaan ini diolah ya, diolah terus sampai kepada kesempurnaan. Kita pindah bagian yang kedua. Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Yesus mengenal Bapaknya. Dan mereka ini tahu, murid-muridnya tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Haleluya. Saudara-saudaraku, murid-murid Yesus ini bukan hanya tahu, ya, bukan hanya tahu. Ya. Tuhan pimpin mereka sampai mereka mengenal, ya, mengenal. Kemudian kalau sudah kenal, bukan kenal luarnya tok, bukan kenal sebagian, tapi mengenal seluruhnya. Ya. Jadi itu ada step-stepnya, saudaraku. Kalau mungkin kita ditanya, kamu tahu Bapak Presiden Indonesia sekarang ini? Oh tahu, Bapak Jokowi. Kenal? Gak kenal. Mungkin yang pernah ketemu satu kali, ya, mungkin orang itu punya pabrik, ya, terus diresmikan oleh Bapak Presiden. Jabatan tangan pisang difoto, ya. Ditanya orang, kon kenal nama iku? Oh kenal, aku pernah jabatan tangan dok. Kenal jabatan tangan sekali dok ngomong kenal. Belum, itu namanya belum kenal. Ya. Kalau mungkin sudah akrab, ya, mungkin setahun berapa kali ketemu, ya, seberapa bulan sekali ketemu, oh kenal, aku kenal. Tapi kenal cuma sebagian. Mungkin kalau kenal ketemu beberapa kali, orang itu cuma kenal ngomong apa? Kenal dia bicara apa? Api itu, ya toh, kenal, oh ini api, elek, belum tahu. Tapi kalau kumpul tiap hari seperti suami istri, ya ini namanya kenal. Kenal api, kenal elek, kenal sak segala-galane. Nah, Tuhan itu mau peningkatan kita itu sampai di situ. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-10 itu dikatakan, ya. Filipi 2 ayat 10. Ya. Ini yang dikehendaki Tuhan. Filipi 2 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ya, seutuhnya. Artinya apa? Kuasa kebangkitannya kita kenal, kehebatannya kita kenal, kedahsyatannya kita kenal, keajaibannya kita kenal, pertolongannya kita kenal, dan apa yang lain-lain. Kemudian dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini kita harus kita kenal. Filipi 2 ayat 10. Jangan, Tuhanku itu hebat, ya. Gini, wah aku ditolong ya. Tapi kita tidak mau ikut dalam penderitaannya. Ini namanya belum kenal. Jadi kita kenal kedahsyatannya, kehebatannya, kita juga bersekutu dalam penderitaannya. Mau menderita seperti Yesus, itu baru cocok. Ya. Jadi kalau kenal cuma kebangkitannya, tidak mau masuk dalam penderitaannya, belum cocok. Ini namanya belum kenal. Ya. Dan dikatakan terusnya apa? Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini kita masih jauh, saudara. Ya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Artinya daging kita betul-betul mati. Ya. Seringkali kita masih, ya, harga diri kita diinjak-injak, kita difitnah, kita direndahkan, kita disalah mengerti. Oh, ngamuknya luar biasa. Ini belum bersekutu dalam penderitaannya. Bagaimana kita lihat penderitaan Yesus diolok, dihina, diludahi, ya, dipukul, dikasih mahkota duri, ya. Itu
persekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan Yesus, penderitaan kita dibanding dengan penderitaan Yesus, tidak ada apa-apa, masih belum apa-apa. Ya, emosi kita masih tinggi, marah kita masih jengkel, nangkel, tegelnya masih tinggi. Itu perlu dikikis, dihabiskan terus. Ya. Sampai ini serupa itu apa? Podo, mirip. Ya. Kalau ada anak kecil sama ibunya atau sama bapaknya rupanya mirip. Persis. Nah, Tuhan mau seperti itu, saudara. Tuhan mau seperti itu. Seperti Yesus itu dikatakan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 itu dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Betul-betul merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya. Kosong, betul-betul kosong. Ya. Ini baru serupa. Ya, kalau masih ada, rasanya kok kita ini direndahkan, dihina, difitnah, ya, disalah mengerti dan sebagainya, masih timbul ya, reaksi yang tidak baik, belum kosong. Ya. Padahal Tuhan bilang apa? Kita itu harus mematikan daging kita. Kita mati dengan Kristus, baru kita bangkit dengan Kristus. Ya, seringkali masih belum mati ini daging ini. Ya. Jadi kedagingan ini dimatikan tiap-tiap, bukan tiap hari, tiap-tiap detik daging ini harus mati. Betul-betul mati. Seperti kita lihat kalau orang mati, ya. Orang mati dicobit ya, diem aja ya tuh. Diketak ya, diem aja. Oh mati ya tuh. Tapi kita bagaimana? Apa daging kita sudah mati? Kita kan hidup, tapi daging kita sudah mati ya? Ya. Ditampar pipi kanan, pipi kiri, dikampleng dasar, dibales itu, dan belum mati sudah. Itu matikan, dimatikan, matikan segala sesuatu yang duniawi, yang daging. Kita minta terus ya pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa nolong kita. Haleluya. Sehingga kita terus bertumbuh ya, semakin mengenal Dia ya, penderitaannya, kuasa kebangkitannya, juga mengenal penderitaannya. Haleluya. Nah, iblis itu juga apa ini? Iblis itu kenal Yesus. Tapi dia tidak mau nurut. Ya. Itu ditulis dalam Kisah 19 ayat 15. Kisah 19 ayat 15. Itu ada anak-anaknya Imam Skewa, ya. Itu ngusir setan, ya. Nyoba-nyoba pakai nama Yesus. Ya. Nah, iblis, namanya iblis itu yang di dalam orang yang mau diusir setannya itu kan ada iblisnya, orang apa? Ada setannya, ada iblisnya. Ya. Orang itu yang dimasuki setan ini bisa ngomong. Ya. Rasul Paulus aku tahu, Yesus aku kenal. Wah, ini luar biasa. Iblis itu ya, tahu keberadaan kita masing-masing, itu tahu. Kamu siapa nyoba-nyoba ngusir aku? Jadi saudaraku, orang Kristen kalau tidak penuh Roh Kudus, tidak penuh firman Allah, ojo macam-macam nyoba-nyoba ngusir setan. Kita harus hidup benar, percaya kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam doa. Ya, baru kita bisa melawan iblis. Dia betul-betul lari, tidak berbalik mencabik-cabik kita. Ya. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ya. Ada kuasa Yesus, kita mau hidup bersama Yesus. Di dunia ini kita juga punya kuasa seperti Yesus. Markus 16, 17, 18. Orang percaya itu disertai kuasa Allah, mengusir setan, mengusir iblis. Ya. Kalau tidak sengaja minum diracun orang, tidak mempan. Wah, itu luar biasa. Bukan karena kita yang luar biasa, Yesus yang ada dalam diri kita, Yesus yang hidup dalam diri kita, itu yang luar biasa. Ya.
beberapa puluh tahun yang lalu ya, ada saya mengajak, siapa itu saya lupa ya, ngusir setan, ngusir iblis ya. Ada jemaat yang diganggu setan iblis. Kita ke sana sama-sama, kita berdoa ya. Kita usir dalam nama Yesus. Ya. Kemudian beberapa hari lagi saya ketemu sama orang yang saya ajak ini. Dia cerita, aku tadi malam itu ya diparangi iblis aku. Ya. Iblisnya marani aku. Ya. Nah itu keliru saya tidak ngajak orang yang penuh Roh Kudus, penuh firman Allah, ya, ngajak orang sembarangan. Ayo melok doaan orang kemasukan setan, rumahnya ono setane. Ya. Yang diajak ini ya ikut saja, tidak ngerti selalu ya. Padahal yang diajak itu harus sama-sama takut sama Tuhan, penuh urapan Allah. Jadi nanti setan yang melayu gak nyerang kita, ya toh. Haleluya. Sebab itu ya perlu dalam satu gereja itu ada satu tim doa, suka puasa doa. Ada kerja sama-sama nanti ngusir setan, setannya tidak ganggu rumah tangga kita, tidak mengganggu kita. Ya betul-betul lari. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi iblis itu tahu kenal siapa kita. Paulus aku tahu, Yesus aku kenal. Kenapa kok iblis itu kenal Yesus? Dia asalnya bersama Yesus. Iblis itu asalnya itu ada di surga sana. Asalnya bukan dari iblis, dari malaikat. Tinggal sama-sama Yesus. Karena berontak, karena melawan Allah, ya, dia diusir dari ya, kerajaan surga. Ya, itu jadi iblis-iblis, setan-setan itu. Haleluya. Kita kalau baca Ayub pasal 1, iblis itu sampai sekarang masih diberi kesempatan masuk keluar, bisa keluar masuk tata Allah, menghadap Allah, mendakwa kita ini. Iki lho delon anakmu. Ya. Tak nurut firman. Tak garape ya. Lo digarap sama iblis. Tuhan izinkan, kenapa? Ya. Kalau Tuhan bilang, "Oh, jangan." Loh, berarti Tuhan membela orang berdosa lah. Jadi iblis itu terus mendakwa, yang melihat setiap anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, tidak macam-macam, itu didakwa. Tuhan lihat si A itu, lihat si B itu, si C itu. Katanya Kristen, katanya percaya kok berbuat kayak gini. Tak garape yo. Ya, garapan. Tapi jangan melebihi, Pak. Ada aturannya semua. Ya, iblis gak berani berbuat lebih-lebih. Sebab itu saudaraku, mari saudara saya kita belajar terus ya, hidup kudus, takut akan Allah di mana saja, kapan saja, ya dalam keadaan apa saja, menghadapi apa saja, ya kita terus takut sama Tuhan ya, supaya kita tidak berdosa, kita tidak dituduh nanti sama iblis ya. Jadi kalau orang hidupnya benar, iblis lihat, oh ya orang ini setia, sungguh-sungguh nurut ya. Tidak ada yang mau diadukan kepada Allah di sorga, orang yang sudah nurut firman. Bahkan kalau diadukan, itu merupakan ujian. Ayub itu sudah dikatakan, Ayub itu sudah saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, macam-macam ya. Pokoknya di hadapan Allah itu Ayub itu sudah jempol. Tapi iblis diizinkan ya. Bukan untuk menjatuhkan, tapi menguji lain saudara ya. Jadi diadukan iblis ini untuk dihukum atau mengalami masalah persoalan dan macam-macam yang sulit, yang tidak enak, yang merupakan percobaan, sama yang ujian itu lain ya. Kalau iblis menuduh tadi disampaikan kepada Allah di sorga, lihat ini berbuat salah, berbuat dosa, hukuman datang lewat iblis, Tuhan izinkan, tapi tidak ada hasilnya apa-apa ya. Tidak ada hasilnya apa-apa, tidak ada peningkatan berkat, tidak ada peningkatan kerohanian.
Tapi kalau sudah hidup benar, hidup kudus, ya, kemudian masih ada masalah, persoalan, gangguan, ya, ujian datang, itu nanti ada peningkatan, ya. Rohaninya semakin dewasa, semakin kuat, keluarganya semakin diberkati, baik jasmani, ya. Seperti siapa? Ayub, ya. Ayub itu anaknya 10 mati. Setelah Ayub bertobat, mengenal Allah secara pribadi, ya, istrinya ya diampuni, ya, tidak dibunuh istrinya. Walaupun istrinya bilang, Ayub, hujan Allah, matilah engkau. Oh, itu kata-kata tidak enak ya, bongko pisan gitu ya. Tapi istrinya Ayub diampuni sama Tuhan, bisa punya anak 10 lagi. Anaknya Ayub itu 20, saudara. Itu buah anak buah apa, saudara? Anak sampai 20 itu. Ya. Tuhan berkati. Ayub setelah mengampuni sahabat-sahabatnya, dipulihkan, diberkati, semakin kaya lagi. Ya. Jadi jasmani diberkati, rohani diberkati. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi pengenalan kita perlu tingkatkan, ya. Bukan hanya sekedar kenal, tapi betul-betul kenal, ya, luar dan dalam, ya. Mengenal luar dan dalam. Seperti tadi kita baca Filipi 2 ayat yang ke-10. Kemudian arti mengenal itu juga menurut, ya, menurut, sungguh-sungguh menurut, ya. Bukan menurut kalau cocok dituruti, kalau nggak cocok nggak dituruti. Itu namanya gak nurut. Nurut itu cocok gak cocok, enak gak enak, dituruti. Itu namanya nurut. Haleluya. 1 Timotius 6 ayat yang ke-14. 1 Timotius 6 ayat 14. Di situ dikatakan, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga sampai kapan? Ya, nurut itu sampai Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya. Jadi nurut itu tidak ada batas waktunya. Seperti pengampunan, ya. Ngampuni ku gak ono batese. 70 kali 7 kali 70 kali 7 490 kalinya tidak diisi berapa, artinya tidak terbang, ya, seperti itu, ya. Ngampuni tidak ada batasnya, nurut juga tidak ada batasnya, setia juga tidak ada batasnya, ya. Setialah sampai mati, ya, sampai mati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian, ya, mengenal, ya. Tadi kita sudah baca bahwa Yesus itu mengenal Allah, ya, Yohanes 17 tadi. Yesus mengenal Allah, dan mereka murid-muridnya itu tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan murid-murid ini bukan hanya tahu, tapi juga murid-murid ini kenal, ya. Yohanes 17 ayat 3, ya. Itu murid-murid ini bukan tahu saja tapi kenal. Inilah ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal ini berarti, ya, dapat hidup kekal, ya. Mengenal yang benar, ya, itu dapat hidup kekal. Jadi dijelaskan di sini, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, ya. Allah itu cuma satu, ya. Tapi di dunia ini dikatakan banyak Allah-Allah. Allah-Allah huruf kecil, ya. Artinya apa? Berhala, ya. Jadi kalau Allah itu Allah roh, kalau Allah huruf besar itu Allah roh, kalau Allah kecil itu ilah-ilah, patung-patung, dewa-dewi, ya, macam-macam, ya. Itu sesembahan manusia.
itu bikinan manusia. Tapi Allah itu hanya satu, Allah itu roh. Ya, dia dari dulu ada, sekarang ada, sampai selama-lamanya ada. Ya, lain dengan Allah huruf kecil. Ya. Kalau itu patung itu disembah sebagai Allah, itu dihancurkan ya sudah hilang. Tapi Allah kita Allah roh, tidak bisa hilang. Ya, dia apa-apakan tidak bisa. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mereka itu mengenal, murid-murid ini mengenal satu-satunya Allah dan Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ya. Kok sepertinya kalau tidak percaya Yesus itu gak selamat. Orang lain mungkin yang tidak mengerti, yang belum terima kasih karunia keselamatan, mungkin ngomong seperti itu ya. Mosok selamat itu lewat Yesus tok, gak iso lewat liyane ta. Mosok gak ono liyane. Ya. Tapi firman Allah sudah mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun pergi kepada Bapa Allah kalau tidak lewat aku, Yesus. Yang murid-murid ini percaya kepada Allah, juga mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Bukan lewat santo, bukan lewat Buddha, tapi lewat Yesus, utusan Allah. Yesus anak Allah. Ya. Jadi kalau kita bisa percaya, itu memang bukan dari kita ya. Itu kasih karunia Allah. Yohanes 6 ayat 44, Yohanes 6 ayat 65. Itu karena ditarik oleh Bapa, dikaruniai oleh Bapa. Jadi saudara saya ini tidak boleh sombong. Wah, aku percaya Yesus, aku kenal Yesus, aku tahu siapa Yesus. Itu karunia. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Mungkin kita dapat karunia ini dan itu, karunia kesembuhan, karunia apa macam-macam. Ya, bisa melayani, bisa main musik, bisa menyanyi, ya, bisa menjadi pendoa. Itu semua karunia kita, tidak ada apa-apanya. Kita tinggal nerima, mau percaya, taat, nurut, sudah. Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Ya, Roma 11 ayat 36. Haleluya. Jadi kita terus perlu ingat firman Allah ya. Kalau kita ingat firman Allah itu ya, membuat kita tetap bisa merendahkan hati, bisa merendahkan diri, bisa mengosongkan diri, itu karena eling terus akan firman. Ya. Memang perlu latihan, perlu latihan. Terus ingat Tuhan ya, apa caranya ya tadi baca firman ya, memikirkan, merenungkan firman itu siang tok, merenungkan firman itu oleh tempat susah tok tidak ya. Mazmur 1 dikatakan apa? Merenungkan firman itu siang dan malam. Mungkin itu dannya itu mungkin ya diganti siang sampai malam. Bukan siang tok dan malam tok. Tiap detik ingat firman. Itu pasti wah cepat sempurna sudah. Ya. Merenungkan siang dan malam. Haleluya. Jadi Yesus mengenal, murid-muridnya mengenal Allah, mengenal Yesus. Jadi ini tidak bisa Allah tok, tidak bisa. Yesus tok, tidak bisa. Allah dan Yesus. Mengenal Allah. Tadi dikatakan menjadi Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Percaya bahwa Yesus itu utusan Allah, bukan yang lain. Ya. Utusan yang di dunia kan banyak agama sebenarnya. Semua mengatakan pimpinannya utusan mereka, utusannya Allah. Tapi lain sampai ini. Utusan Allah yaitu Yesus, itu dia hakim, jadi hakim. Dia juru selamat, dia hakim, ya. Macam-macam. Tapi yang lain-lain ya, tidak berani utusan yang ngomong aku ini hakim.
Tidak berani. Aku ini jalan kebenaran sampai kepada sorga, Bapak. Tidak berani. Tapi Yesus utusan Allah, dia berani mengatakan, aku ini hakim yang adil. Haleluya. Aku ini satu-satunya jalan sampai ke sorga. Lain, beda lain. Jadi kita syukuri kalau kita percaya Allah, percaya Yesus. Nah, orang percaya Allah, percaya Yesus, itu nanti dapat rumah di sorga. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Percayalah Allah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Ya. Aku menyediakan tempat bagimu di sorga. Yohanes 14, saya bacakan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lanjutannya bagaimana? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, sehingga di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini cocok dengan doanya Yesus. Di mana aku berada, ya, di situ umatnya, orang kudusnya, orang pilihannya, ya, itu ada di sana. Ini cocok sama Yesus, ya. Doanya Yesus, ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, Yohanes 17 ayat 26. Yohanes 17 ayat 26 dikatakan demikian. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, ya, sampai diulangi 2 kali. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi ini satu-satu kesatuan, ya. Namanya siapa? Allah itu siapa? Namanya Allah itu ya Yesus itu. Yesus itu ya Allah. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa itu satu. Allah itu ya Yesus, Yesus itu dan Allah. Ya. Ini secara logika tidak masuk akal, tidak bisa. Bapak dan anak kok satu ya? Bapak ya Bapak, anak ya anak. Tapi firman Allah mengatakan aku dan Bapa, Yesus dan Allah itu satu. Dan Roh Kudus, ya, 3 jadi satu. Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun, itu juga pribadi Allah, ya. Satu kepribadian, ya. Allah Bapa, Allah Putra, Yesus, dan Allah Roh Kudus, 3-nya menjadi satu. Itu saudara bisa baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat ini supaya, ya, kita lebih 1 Yohanes 5 ayat 7, ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman itu Yesus, ya, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi ini ada cerita yang penjabaran yang luas, ya. Nggak bisa kita pelajari saat ini, ya. 3 menjadi satu. Sebab itu tadi dikatakan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Ya. Setelah Yesus naik ke surga, percayalah kepada Roh Kudus yang menuntun kita. Tadi kita sudah nyanyi, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak mampu berjalan sendiri kalau tidak dipimpin Roh Kudus. Itu sama dengan Allah, itu sama dengan Yesus yang menyertai kita. Ya, saat ini kita bersyukur kita disertai Roh Kudus. Ya, kita disertai Roh Kudus. Yesus kembali kepada Bapa di surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, surat Ibrani mengatakan, ya, tinggal satu saat. Masih satu hal yang dinantikan untuk menaklukkan, ya, segala musuhnya di bawah kakinya. Saat ini iblis masih riwa-riwi,
Iblis sampai masih menuduh sini sana, ya. Tapi satu saat berhenti semuanya, tinggal tunggu saatnya, ya. Jadi ada beberapa hal yang kita tunggu, kedatangan Tuhan, ya, di angkasa, dan itu tadi iblis ditaklukkan, ya, haleluya, di bawah kakinya sudah tidak ada iblis, ya, itu tunggu saatnya, ya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, siapa nama Allah tadi, ya, itu Yesus, itu namanya Allah. Yohanes 17 ayat yang ke-6 kita baca. Yohanes 17 ayat yang ke-6. Aku telah menyatakan namamu, ya, nama Allah kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia, ya. Jadi namanya Allah ini saudaraku, ya, namanya Allah ini diberikan, ya, kepada Yesus dari dunia. Haleluya. Jadi Allah itu namanya siapa? Yesus. Aku telah menyatakan namamu, ya Allah. Namamu itu siapa? Nah, Yesus. Itu sepertinya Yesus itu ngomong untuk dirinya sendiri, ya. Padahal dia itu ya Yesus, dia itu ya Allah, ya. Kemudian mereka itu milikmu, engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mereka ini milik Tuhan, ya. Milik didoakan. Haleluya. Jadi kalau kita jadi miliknya Allah, betul-betul, ya, mengenal kuasa kebangkitannya, penderitaannya, di dalam kematiannya, kita itu dipelihara, tidak usah takut. Dipelihara, kita sudah belajar itu, dipelihara, dijaga, ya, kemudian dilindungi. Asal tetap di dalam Yesus, jangan keluar dari ruang kudus. Tetap di ruang kudus, bahkan meningkat, siap masuk ke ruang Maha Kudus. Jangan turun ke halaman. Apapun masalah, persoalan, jangan tinggalkan Yesus, ya. Jangan cari pertolongan yang lain, ya. Ingat firman Yesus mendoakan kita. Dalam penderitaan seketika lamanya dia mengokohkan, meneguhkan. Tadi kita sudah baca 1 Petrus pasal yang ke-5, ya. Haleluya. Sekali lagi, tidak bisa kita tinggalkan itu pembacaan firman. Makin banyak dibaca, makin ingat. Makin banyak berdoa, Roh Kudus mengingatkan. Haleluya. Orang tidak berdoa, saudara, ya, ada masalah, ada apa-apa, ya, istilahnya terpontang-panting, tidak ada yang mengingatkan, ya. Tapi kalau kita banyak berdoa, banyak baca firman Allah, saat ada masalah, persoalan, itu nanti Roh Kudus bekerja, diingatkan terus, ya. Ingat firman, ingat gini, jangan lemah, jangan mundur, ya. Jangan takut, jangan khawatir. Dia menopang kita, itu keluar, ayat-ayat itu keluar semua. Oh, jadi kuat, saudara, ya. Jadi kuat, ya. Kalau beberapa hari ini yang mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, mulai Senin pagi, ya, saya bersih-bersih, saya turunkan semua, saya pindah semua, ya. Kemudian Sabtu itu satu hari menata kembali, itu rasanya awak wis remek, ya. Anak-anak pesen ojo jangan angkat-angkat sendiri, jangan capek-capek, gak capek tekon di, ya. Tapi Tuhan beri kekuatan, ya. Lalu saya mulai Rabu kalau nggak salah mulai flu, ya. Badan ini rasanya nggak enak semua, tapi tetap kerja. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, ya. Bantu doa, nanti Senin dilanjutkan kembali. Ini masih lubang, ya. Nanti Senin dilanjutkan kembali, ya, supaya kami keluarga tetap kuat, tetap sehat. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Jadi selalu kita harus tahu pasti, ya, kenal betul siapa Yesus. Yesus siapa, ya. Haleluya. Ada banyak lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan. Aku tahu siapa Tuhanku. Wah, itu itu semua kalau dinyanyikan itu menguatkan, saudaraku, ya. Jadi nyanyian rohani yang cocok firman itu sangat menolong.
Baca firman itu juga sangat menolong, berdoa itu juga sangat menolong. Ya, jadi terus jangan mengandalkan, bantu doa ya Bu, bantu doa ya. Itu ya bisa saja. Ya, ada juga khasiatnya, tapi yang lebih dari itu semua dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak mau baca firman Allah, ya, tidak mau doa, minta tolong doa aku yo, doa aku. Dalam hati ini pendeta nih, karena budi ya, apa mana sing kuasa saudaraku ya. Ya, urip pisan njaluk enake tok gitu. Aku yang berdoa untuk kamu ya doa. Aku menyertai kamu juga menyertai aku. Sama-sama kerjasama. Itu pasti ya, pertolongan Tuhan cepat datang. Haleluya. Dan Bapa Allah Yesus itu namanya juga disebut apa? Kasih. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Allah itu kasih. Siapa namanya Allah? Kasih. Ya. Bukan Allah itu punya kasih, bukan. Tapi Allah sendiri itu kasih. Sudah tidak ditambah, tidak dikurangi. Ya. Siapa namanya Allah? Siapa namanya Yesus? Kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati dan sebagainya. Itu Allah. Ya. Haleluya. Jadi biarlah pribadi Allah, pribadi Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga karakternya Allah itu juga senantiasa ada dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Allah pada pagi hari ini ya, menjadi berkat buat saudara saya. Ya, Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih, ya, khususnya saat menghadapi kesulitan, kesukaran. Ya, terus ingat firman Allah. Ya, minta Roh Kudus tolong pimpin saya, ingatkan saya dengan firman-Mu sehingga kita boleh kuat terus. Haleluya. Sehingga apa saja yang Tuhan perintahkan, kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan pendengaran kami, iman kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Beri kami kekuatan terus untuk merenungkan firman itu tiap saat, tiap waktu, bukan hanya pagi dan malam atau siang dan malam, tapi kami boleh ingat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Terlebih Tuhan menghadapi kesulitan, kesukaran apapun, Tuhan Roh Kudus ingatkan kami tetap pegang firman Allah, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan menopang kami, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan seketika sementara kami masih dalam dunia ini menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran macam-macam ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Haleluya, puji nama Tuhan. Sehingga kami terus boleh kuat, haleluya, bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati juga saudara kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Kami tidak tahu persoalan masalah apa yang mereka hadapi. Biar Tuhan menilai mereka, mengingatkan mereka, menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga minggu depan boleh beribadah kembali dengan setia kepada Tuhan. Yang sudah hadir pada pagi hari ini, mungkin masih ada masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Tuhan tolong Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin. Tuhan pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Tuhan membuat segala satu indah pada waktunya. Namun Tuhan, kami perlu penopangan-Mu untuk tetap kuat berdoa, tetap percaya, terus hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pasti mujizat itu dinyatakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga penyelesaian pembangunan ini Tuhan minggu depan. Kiranya Tuhan tolong semuanya, berikan kami kekuatan kesehatan, haleluya, sehingga juga tukang-tukang yang menangani supaya bekerja dengan baik, dengan cepat, haleluya, sehingga minggu depan kami bisa beribadah kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba mohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus,
menopang kami, menyertai kami, menghibur, menolong kami, memberkati kami sekarang sampai Maranatha. Dalam rumah tangga, usaha pekerjaan, anak-anak yang sekolah kuliah, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan dan kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sebentar, tolong bersih. Haleluya. Saya mengucap syukur Tuhan sudah pelihara istri saya genap berusia 62 tahun ya. Kemarin ya, persis hari libur ya. Puji nama Tuhan, bantu doa supaya Tuhan beri kekuatan kesehatan, haleluya, dan tetap bisa melayani Tuhan semakin indah